A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih sayang. Sama-sama Bunda. Kita duduk ngobrol-ngobrol lagi ya nak ya. Kita udah selesai sahur. Kita sapa pemirsa tercinta. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali kami keluarga Taufik Rahman bisa berjumpa kembali menyapa keluarga di rumah yang sedang bersantap sahur. Para pecinta Asmaul Husna. Alhamdulillah. Kembali kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang Asma Allah Al-Mumit. Allah yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Mau kemanapun ia bersembunyi, dimanapun dia dengan berbagai cara apapun, bila sudah datang waktunya, bila Allah sudah berkehendak, maka siapapun tidak bisa menolak yang namanya kematian. Masya Allah, dan kita harus mengimani itu semua ya Bi. Allah maha menghidupkan dan maha mematikan. Masya Allah. Kita akan bahas ini. Nah kakak kalau dengar kata-kata kematian, kakak takut apa enggak? Gak boleh takut dong, sebagai orang beriman tuh kan gak boleh takut akan kematian, ya kan Bi? Ya. Insya Allah kakak sudah punya sudah tahu bagaimana cara membekali diri untuk pulang nanti ya. Insya Allah. Kapanpun Allah menjemput kita, mau nggak mau kita harus siap. Harus siap. Ya, kali ini kita akan membahas dari Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Mumit, yang maha mematikan. Tapi tetap tidak lupa bahasa pantun Abi saat wiridan penuh tafakur. Cakep. Pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Kalau tadi kakak bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-28. Bagaimana kamu sekalian mengingkari? Awalnya kamu nggak ada, kemudian Allah adakan. Dialah Allah yang maha menghidupkan. Dialah Allah juga yang maha mematikan. Bukan hanya manusia. Secara universal di Quran surat ke-55 juz ke-27 ayat 26 dan 27 di mana Allah Ta'ala informasikan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua yang ada di muka bumi selain Allah fan, ada masa expirednya, fana. Ya, yang akan kekal langgeng selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang pemirsa untuk renungan buat kita semua ini. Begitu kita selesai nentar habis subuhan, nah iseng-iseng tuh kita kumpulin deh foto kita dari mulai baru lahir, belajar tengkurep, belajar merangkak, kemudian masuk TK, masuk SD, masuk SLTP, masuk SLTA, masuk kuliah, masuk usia nikah, punya anak 1, sampai sekarang usia kita begini adanya, tolong tuh foto silakan dijejerin. Inilah menunjukkan semua selain Allah si bahru. Ada masa expirednya, ada masa matinya. Nah yang kekal selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini saya teringat akan sebuah hadis kakak bunda yang dimana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lantas memesankan pesan malaikat Jibril yang pertama, ya Muhammad ish masyi'ta. Wahai Nabi Muhammad, silakan hidup semau kamu. Mau rajin ibadah silakan, mau malas ibadah juga silakan. Mau menebar kebaikan silakan, mau menebar kemaksiatan juga silakan. Tapi ujungnya, tapi hati-hati, fa innaka mayyitun, kamu bakalan jadi mayat. Nah yang disinilah pemirsa dimanapun Anda berada,
semuanya akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Qur'annya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu kita sudah jadi jenazah, begitu kita sudah terkujur barat dan timur, mata sudah terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara, terkujur kaku kedinginan, aku kunci, kata Allah, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, akan berbicara kepada Allah, aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan menjadi saksi. Apa yang jadi saksi? Arjuluhum, kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap semua yang kita kerjakan selama kehidupan di dunia ini. Nah, di momen Ramadan artinya pembakaran dosa-dosa. Ini momen yang sangat tepat sekali untuk kita mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Karena Allah yang maha menghidupkan, juga Allah punya nama Al-Mumit, yang kapan saja, di mana saja siap untuk mudah sekali mematikan diri kita semua. Kematian itu tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, tidak mengenal yang sehat, tidak mengenal yang sakit. Dan kita sangat bersyukur hari ini kita membahas Al-Mumit, nama Allah yang luar biasa. Allah maha mematikan. Insya Allah hari ini akan banyak datang hidayah untuk kita semua, terutama yang menyaksikan Asmaul Husna. Insya Allah, amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna. Masih bersama keluarga Taufikur Rahman. Kali ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ini. Kajiannya tentang Asma Allah. Al-Mumit, Allah maha mematikan. Ya Allah. Tapi pesan Nabi, jangan takut mati. Meski kau sembunyi, dia menghampiri. Gitu kan, Kak? Nah, kakak mau nanya. Kan sekarang namanya lagi pandemi. Apalagi pas awal-awal, wah, banyak banget yang kena, rumah sakit penuh segala macam. Banyak Pasti, yang meninggal juga iya, ya. banyak yang meninggal. Kan ya jangankan orang-orang yang di mana-mana yang terdekat juga pasti kan banyak yang akhirnya meninggal karena COVID gitu. Itu kan gimana sih Bi, biar sedih pasti sedih lah ditinggal gitu, tapi biar nggak berlarut-larut, biar cepet Ikhlas lagi. Iya, biar bisa ikhlas gitu. Caranya gimana sih Bi? Kakak buka Qur'annya di surat kedua Al-Baqarah, juz kedua, ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ini jawaban bukti secara objektif di dalam nas Al-Qur'annya. Jadi nggak siapa-siapa, semuanya akan merasakan. Dan kami uji orang-orang beriman bisyai'in minal khauf. Ada rasa kekhawatiran. Ya Allah, pandemi sudah hampir 2 tahun. Teman yang biasa kemarin kemana-mana bareng, ternyata kena, mohon maaf, meninggal dunia. Rasa gentar, rasa khawatir. Kemungkinan nanti berikutnya siapa ini? Minal khaufi wal ju', rasa kelaparan. Ya Allah, diuji kita. Kemarin ternyata berasa minyak goreng harganya naik. Ya Allah ya Rabbi, para ibu-ibu, ya Allah nggak mampu, mana mahal sekali. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, minyaknya naik, buat belinya duitnya nggak ada. Ya, wal anfus, dan juga kematian. Yang tadi kakak tanyakan, wasamarat, kurang buah-buahan. Tapi beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang di saat mendapatkan musibah, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika Allah berikan musibah kepadanya, dia tetap tegar, bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kakak doakan buat saudara-saudara kita yang kemarin pada wafat karena wabah corona, karena Nabi menyebutkan 5 macam yang meninggal pahala syuhada.
Ya, siapa mereka? Satu, al-mabtun, orang yang sebab sakit perut. Al-mat'un, yang sakit karena taun, wabah. Ya, kemudian yang terkena benda berat. Kemudian yang mereka al-ghorik, dia meninggal dunia karena tenggelam. Dan yang kelima, yang memang berperang untuk menyelamatkan li'alai kalimatillah. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang kemarin wafat karena wabah taun corona, termasuk di hadapan Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bagaimana Nabi kita nih yang ditinggalkan keluarga? Nah, Nabi mengajarkan di Quran disebutkan baca innalillah wa inna ilaihi rajiun, ditambahkan lagi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yuk kakak ikuti Nabi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, doanya itu dibacakan. Jadi ya Allah, semua kembali darimu akan kepada kamu. Dan dilanjutkan dengan doa, ya Allah, ajirni fi musibati, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Wa akhlifli khairan minha, berilah ya Allah ganti rugi yang lebih baik daripada musibah. Amin, Allahumma amin. Jelas kah? Masya Allah. Jelas. Dapat nih doa baru ya. Jadi apapun yang kita hadapi, ujian apapun, semua dalam kehidupan ini tidak selalu kita mendapatkan kesenangan. Amalkan pemirsa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Amin, Allahumma amin. Kak, serius banget lihat handphonenya? Ini nih Bun, kakak lagi baca artikel di internet. Ternyata banyak banget dampaknya kalau kurang minum air mineral saat sahur dan berbuka. Bisa menyebabkan bau mulut, susah buang air besar, sakit kepala, cepat lemas, bahkan bisa mempengaruhi fungsi ginjal loh. Aduh, bahaya banget ya Bun. Wah, betul sekali yang kakak sebutin tuh. Puasa itu gak cuma jaga hati dan pikiran saja, tapi juga harus jaga kesehatan kita. Saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi dan mineral lebih dari 12 jam. Makanya, kita harus cukupi mineral tubuh yang hilang selama berpuasa dengan mengkonsumsi air mineral yang jelas, mengandung mineral esensial yang baik untuk tubuh seperti si bening Le Mineral. Kemasannya pun terproteksi. Nih, lihat. Tutupnya rapat dan kedap udara. Kalau dimiringkan, juga nggak akan rembes. Dijamin terbebas dari cemaran debu dan kotoran. Udah gitu, galonnya juga bening banget. Benar sekali, Kak. Jadi, kualitas mineral di dalamnya dan kesegarannya pun tetap terjaga. Bunda ambilin minum Abi dan Kakak ya. Nah, ayo. Abi, Kakak, kita minum ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, airnya segar banget ya Bun. Airnya bersih dan di badan jadi lebih sehat. Alhamdulillah. Iya ya Bi, Le Mineral, segernya memang beda. Pokoknya saat sahur dan berbuka, pilih yang bersih dan sehat. Yang terbersih dan sehat, ya galon Le Mineral. Ini kok serius banget sih? Makan sendiri aja. Bunda Abi mau? Enak loh, tadi aku udah dong. makan. Nanti aja kita makannya nanti dulu. Kan itu mereka juga lagi makan nasi tuh, kakak udah ngemil-ngemil ya. Kita bahas lagi ya sayang. Kakak udah gak sedih lagi nih teman kakak yang banyak meninggal kemarin. Insya Allah. Kan Doanya benar diamalkan juga. kakak ya. Iya. Tadi yang Abi ajarin gimana, udah hafal belum? Allahumma ajirni Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifli khairan minha. Amin ya. Yuk bahas lagi Bi. Ayo, ya. Jadi ikhwah fillah dimanapun Anda berada, ini semua betul-betul menjadi persiapan buat kita. Karena kita bisa bayangkan
di saat jasad terkujur barat dan timur, di saat mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat. Masya Allah, keluarga kita semua berderai air mata mengiring dengan tangisan air mata. Ternyata tidak ada yang setia. Makanya kalau kita main-main saat di dunia ini, ya Allah, ya apa kata Kanjeng Rasul? Caranya al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, yang selalu pandai melakukan evaluasi diri dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Keluarga nggak setia. Yatbau ala janazah salasa. Begitu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengiri kita 3 hal kata Nabi. Ahlikum, keluarga kamu. Amwalikum, harta kamu. Yang 2 ini pulang. Keluarga pulang, harta pulang. Ya Allah ya Rabbi, nggak ada yang setia. Masih hidup begini ditanya, habis sayang sama bunda, bisa saja saya berpantun. Beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang. Beribu-ribu gadis cantik, cuman bunda yang paling habis sayang. Masih hidup, kenapa kak? Iya, ya. Tapi begitu meninggal dunia, ternyata putus. Makanya pelajaran buat kita, sekiranya manusia, hamba-hamba Allah ini diukur dari segi kekuatannya. Allahu Akbar, manusia nggak ada apa-apanya dibanding dengan binatang gajah. Sekiranya diukur dari segi kecantikan, ketampanan, nggak ada apa-apanya dibanding makhluk Allah burung cendrawasih. Masih hidupnya harganya sudah mahal, mati burung cendrawasih, di air keraskan, masih laku. Manusia cantik, ya Allah, rambut terurai bagai sutra, mata bulat laksana Bella Sapira, hidung mancung laksana Putri Diana. Maaf, meninggal dunia. Manusia air keraskan, ada yang mau beli? Nggak ada. Orang kaya mati, orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. ya. Jadi begitu kakak. Ya Allah, bersyukur kepada para orang-orang tua yang dimana kata Kanjeng Rasul, keluarga pulang, harta pulang, yang setia adalah amal perbuatan kamu. Bersyukur sekali di saat orang-orang tua yang dimana buat diri kita semua di saat kita wafat, karena semuanya nggak ada yang terhubung sudah kecuali 3 hal. Ya, pertama sodakotin jariyah. Ya. Sedekah yang terus mengalir. Apakah pernah kita menitipkan permadani ke masjid, walaupun kita sudah meninggal dunia, ternyata karpetnya masih banyak dipakai untuk orang sholat. Masya Allah, yang gemar berinfak, gemar berwakaf. Yang kedua kata Nabi, yang tetap terus mengalir, apalagi meninggalkan putra-putri yang soleh dan solehah. Ini investasi dunia akhirat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan yang berikutnya, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat mereka. Oleh karenanya kita sebagai orang tua, tolong sempatkan waktu kita di saat anak-anak kita masih kecil, kalau bisa untuk urusan Fatihah. Pernah orang tuanya yang mengajarkan langsung. Karena di saat nanti kita sudah tidak ada, ternyata anak kita, dia menjadi anak yang soleh, dia sholat, Fatihahnya dia baca, maka akan menjadi transferan penerang untuk di saat kita di alam barzah kita. Amin, Allahumma amin. Makasih kakak Azril ya. Jadi kalau ada lagi di rumah nih, Azril yang jadi imam, kakak yang baca doa. Makasih juga Abi udah ngajarin kita semuanya. Kesimpulan dulu Bi, masih ada waktu sedikit. Ya, ikhwa fillah rahimakumullah, singkat saja menjadi renungan buat kita. Man asya ala syai' famata alai. Siapa yang hidup dengan kebiasaannya, besok pun Allah akan matikan dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan di saat hidup di Ramadan ini kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Amin. Di saat wafat pun Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Amin. Atau dalam kata nama husnul khotimah. Allahumma amin. Amin ya Allah. Wa ya Pantun, mujibas jangan lupa. sa'irin. Ahasa pantun al-fakir, cahaya redup saat di loji, pukul 4 di rumah Pok Fatimah.
Siapa yang cerdas hidup, dia pandai mengkaji, besok wafat Allah wafatkan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Insya Allah kajian ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Kita mempersiapkan diri kapan Allah panggil kita bisa mendekatkan diri pada Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, sehingga kapanpun Allah jemput kita, insya Allah selalu taqarrub ilallah ya Bi ya. Dalam keadaan ingat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kita Allah tetapkan, Allah berikan hadiah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kami keluarga Taufik Rahman pamit undur diri. Tonton terus Asmaul Husna di tema yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagi, Kak. Kita bisa bayangkan perjuangan ibunda kita. Lelah bertambah lelah, capek bertambah capek, lantas melahirkan kita dengan resiko kalau nggak hidup adalah kematian. Masya Allah. Surga ada di mana? Telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.